Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Marta Dinata, MPD, selaku pembimbing satu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fajri Rivaldo, MPD, AUVP, sebagai pembimbing dua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih baik kepada dosen pembahas maupun dosen pembimbing serta teman-teman audiens yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya pada hari ini. Pada ke- pada kesempatan ini saya Alam Ratu dengan NPM 2213051062 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dan Kelincahan terhadap Kecepatan Tendangan Sabit pada Atlet Pencaksilat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk materi pertama yaitu pendahuluan. Pencak sebagai olahraga prestasi yang membutuhkan teknik tendangan sabit dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tendangan sabit dipengaruhi oleh kekuatan otot tungkai dan kelincahan. Hasil observasi pada atlet IPSI Kabupaten Pringsewu menunjukkan kecepatan tendangan sabit masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kecepatan tendangan sabit. Berikutnya latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap siswa pencak silat di IPSI Kabupaten Pringsewu, ditemukan bahwa dalam sesi latihan maupun uji tanding, sejumlah siswa masih menunjukkan kelemahan dalam hal kecepatan dan kekuatan saat melakukan tendangan, khususnya tendangan sabit. Kecepatan dan kekuatan tendangannya kurang optimal. Ini menyebabkan tendangan menjadi mudah terbaca dan ditangkap oleh lawan, sehingga memberikan peluang bagi lawan untuk melakukan serangan balik berupa bantingan. Pelaksanaan teknik tendangan sabit, siswa tampak belum mampu mengarahkan tendangan secara sempurna ke sasaran yang dituju, sehingga efektivitas serangan menjadi rendah. Keterlambatan dalam memanfaatkan momen saat lawan lengah, serta kurang sigap dalam melakukan serangan balasan yang menyebabkan lawan lengah, serta kurang sigap dalam melakukan serangan balasan yang menyebabkan lawan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Kecepatan menjadi aspek yang sangat krusial dalam pencak silat, terutama dalam penggunaan tendangan sabit. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama. Apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu? Untuk rumusan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kelincahan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu? Untuk rumusan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan secara bersama-sama dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu? Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara kelincahan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Dan untuk tujuan yang ketiga,
Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan secara bersama-sama dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk manfaat penelitian, manfaatnya bagi atlet. Yang pertama, bagi atlet memberikan pemahaman tentang pentingnya kekuatan otot tungkai dan kelincahan sebagai faktor penunjang kecepatan tendangan sabit, sehingga dapat memotivasi atlet untuk meningkatkan latihan fisik. Bagi pelatih, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program latihan yang lebih terarah dengan penekanan pada komponen kondisi fisik yang terbukti dominan terhadap kecepatan tendangan sabit. Bagi organisasi, dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kurikulum latihan yang berorientasi pada peningkatan pada performa atlet, khususnya teknik tendangan sabit. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi bahan perbandingan antara peneliti sejenis atau pengembangan penelitian yang lebih mendalam. Tinjauan pustaka. Pencak silat sebagai olahraga bela diri yang mengundur unsur teknik olahraga, seni, dan spiritual. Salah satu teknik serangan yang efektif adalah tendangan sabit yang menuntun kecepatan tinggi agar tidak mudah diantisipasi lawan. Kecepatan tendangan sabit dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik, terutama kekuatan otot tungkai sebagai sumber tenaga dan kelincahan sebagai kemampuan mengubah arah, serta menjaga keseimbangan. Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kecepatan tendangan sabit, baik secara parsial maupun simultan. Sehingga kedua variabel tersebut penting dalam meningkatkan performa atlet pencak silat. Berikut hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, untuk HO1 tidak terdapat hubungan signifikasi antara kekuatan otot dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk HA1 terdapat hubungan yang signifikasi antara kekuatan otot dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk hipotesis yang kedua, HO2 tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara kelincahan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk HA2 terdapat hubungan yang signifikasi antara kelincahan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk hipotesis yang kedua, untuk HO3, tidak terdapat hubungan signifikasi antara kekuatan otot dan kelincahan secara bersama-sama dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk HA3, terdapat hubungan yang signifikasi antara kekuatan otot dan kelincahan secara bersama-sama dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu. Untuk variabel Untuk X1-nya yaitu kekuatan otot tungkai, variabel X1. Untuk variabel X2 yaitu kelincahan. Dan untuk variabel Y-nya adalah kecepatan tendangan sabit. Untuk metode penelitian. Metode penelitian saya menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. Untuk populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh atlet pencak silat IPSI Kabupaten Pringsewu tahun 2025 yang berjumlah 50 atlet. Saya menggunakan sampel penelitian yang diambil sebanyak 30 atlet putra dengan teknik purposive sampling. Maksudnya purposive sampling adalah dan untuk waktu dan penelitian. Untuk tempat penelitian, penelitian dilaksanakan di Padepokan Pencak Silat IPSI Kabupaten Pringsewu, Lampung. Untuk metode penelitian, yang pertama untuk mengukur kekuatan otot tungkai menggunakan tes vertical jump.
Metode ini saya menggunakan meteran yang di meter di tembok. Kemudian saya menggunakan kapur untuk cara mengukurnya atau cara mengetesnya. Atlet berdiri di samping tembok persiapan dan melakukan tes tes tersebut. Kemudian untuk mengukur kelincahan yaitu Illinois agility. Ini menggunakan kun dengan lari zigzag. Jadi atlet awal adalah lari dengan kun seperti gambar berikut, yaitu atlet lari ke kun atas, terus balik ke kun bawah, kemudian atlet zigzag di pertengahan, terus balik lagi lari zigzag di pertengahan, dan lari ke atas, dan balik lagi ke bawah. Untuk tes tendangan sabit atau tes tes jumlah tendangan sabit, yaitu menggunakan eh, menggunakan handbag dan selama 10 detik. Untuk mengukur kecepatan tendangan sabit, saya menggunakan handbag. Atlet menendang handbag tersebut selama 10 detik. Untuk teknik analisis data, yang pertama saya menggunakan statistik deskripsi, yaitu menggunakan mean, menggunakan menggunakan standar deviasi, dan menggunakan ranknya atau rentang. Kemudian ditambahin dengan uji normalitas. Saya menggunakan uji normalitas, kemudian kemudian saya menggunakan uji korelasi produk momen, yaitu person. Uji korelasi produk momen ini digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara kekuatan otot tungkai X1 dengan kecepatan tendangan sabit, hubungan antara kelincahan. Jadi, uji korelasi produk momen untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai X1 dengan kecepatan tendangan sabit, yaitu Y, dan hubungan antara kelincahan X2. Kemudian saya menggunakan uji korelasi ganda atau simultan. Uji korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama atau simultan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kecepatan tendangan sabit. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut itulah materi proposal sem- seminar proposal saya yang sudah saya bacakan dan saya jelaskan. Jika ada salah kata atau dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya kepada Allah meminta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.